Pihak TNI Angkatan Darat memastikan telah mengusut tuntas atas dugaan adanya anggota Babinsa yang melakukan survei data ataupun intervensi warga untuk memilih calon presiden tertentu. Pihak TNI memastikan tetap bersikap netral jelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Menindaklanjuti laporan warga yang menyebut ada kunjungan Babinsa melakukan survei dan intervensi kandidat capres tertentu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman telah memerintahkan pengusutan tuntas kasus ini dan menindak anggotanya secara hukum bila terbukti bersalah. Kemudian setelah itu beliau pun menugaskan untuk diusut tuntas berita yang dimuat di kompas.com kemarin. Karena beliau terkejut, kita semua pun terkejut, karena ini harus ditindaklanjuti dan beliau serius. Beliau bahkan tidak ingin ada kesan seolah-olah Angkatan Darat membiarkan maupun menganggap masalah ini kecil. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan tidak ada anggota TNI yang ikut campur ataupun mengintervensi warga terkait dengan laporan warga tentang survei yang dilakukan oknum Babinsa. Udah netral. Ada aturannya. Nanti Menhan akan jelaskan, ya Menhan aja. Tapi tidak ada TNI yang berpolitik ya Pak ya? Jelas nggak boleh loh. Jangan, saya nggak ngerti itu. Jika ditilik dari sejarah Indonesia, pengamat militer Jalaswari Pramardani, keterlibatan TNI dalam dunia politik sudah terjadi sejak lama. Pihak TNI sebaiknya transparan dalam memberikan klarifikasi dan menindak tegas anggotanya. Babinsa itu kan aparat TNI yang paling bawah yang selalu berhubungan dengan, yang lebih sering berhubungan dengan masyarakat. Dan buat saya ini harus jelas gitu. Buat TNI sendiri harus tegas meletakkan sanksi ini kepada semua personilnya. Dan ini kalau sampai ini terjadi, ini berarti setback buat TNI. Dan saya yakin ini adalah tindakan-tindakan beberapa elit TNI saja. Pendapat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti teguran Presiden SBY beberapa waktu silam yang meminta anggota TNI aktif yang ingin berperan kampanye Pilpres untuk mengundurkan diri. Tim Liputan Metro TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menindaklanjuti laporan yang menyebutkan adanya anggota Babinsa yang berupaya mengarah warga untuk memilih capres tertentu pada Pilpres mendatang. Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan saat ini sudah ada laporan dari tim hukum pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala terkait dugaan keterlibatan anggota Babinsa yang mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu. Nasrullah juga menjelaskan untuk kasus ini Bawaslu akan meminta keterangan dari Bintara Kodim maupun warga yang didatangi oleh anggota Babinsa itu. Dia mengatakan Bawaslu akan meneruskan laporan-laporan yang masuk tersebut. Kami tidak mendiamkan persoalan ini. Sekali lagi kami akan tetap untuk melakukan pantauan secara langsung ke bawah lapangan dengan cara kami tentunya, dan kami instruksikan juga kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di Republik ini se-Indonesia, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi tentunya, untuk saya pikir ini penting untuk bisa aktif melakukan pengecekan di daerah masing-masing. Sekali lagi, Bawaslu memang tidak pernah diajari wilayah-wilayah intelijen dan sebagainya karena kami terbatas di wilayah itu, tetapi mungkin informasi masyarakat itulah yang menjadi senjata yang ampuh, dan yakinlah kawan-kawan media tidak diam ya, dan media itu dapat memperoleh informasi. Kontroversi anggota yang mengarahkan pilihan politik warga dalam Pilpres ini muncul setelah sebelumnya sebuah situs nasional menampilkan keterangan sejumlah warga di kawasan Jakarta Pusat. Mereka mengaku didatangi anggota dan ditanya apa pilihan mereka jelang Pilpres mendatang. Soal keraguan terhadap isi berita yang ditayangkan, Dewan Pers sejauh ini belum menerima laporan dari warga terkait pemberitaan tersebut. Jadi tugas media ini kalau kita melihat aturan perundangan maupun kode etik jurnalistik kan dikatakan mereka harus melaporkan fakta. Kalau tidak ada faktanya mereka muat, tentunya menjadi urusan Dewan Pers, apalagi kalau ada pengaduan masyarakat. Nah, kami yakin itu fakta, karena tidak mungkin koran-koran besar, apalagi sendirian ya, memuat ini kan berita yang dimuat secara beramai-ramai oleh media dengan angle yang berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan bahwa itu memang terjadi. Cuma di mana terjadinya, siapa oknumnya, kemudian apa modusnya, itu yang tidak terungkap di dalam media. Nah, saya kira Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam proses pemilu punya kewenangan
untuk meminta keterangan, memanggil orang dan seterusnya, lakukan itu. Dan kalau melakukan, jangan pada media, langsung pada yang bersangkutan. Siapa yang harus bertanggung jawab itu? Apakah lingkungan RT, apakah misalnya KPUD misalnya. Sebelumnya TNI sudah membantah ada kebijakan pendataan pilihan warga di sejumlah daerah. Panglima TNI Muldoko juga mengatakan posisi setiap anggota TNI dalam Pilpres mendatang adalah netral. Tim Liputan Metro TV. Ya, merespon mencuatnya pemberitaan pengerahan Babinsa untuk mengarahkan pilihan masyarakat ke salah satu calon presiden dan wakil presiden, hari ini Bawaslu memanggil redaktur salah satu media yang memberitakan dugaan kecurangan pemilu ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Jessica Bowor yang ada di gedung Bawaslu. Jessica, keterangan apa yang digali Bawaslu dari pihak media yang memberitakan dugaan kecurangan ini? Ya, terkait dengan adanya laporan pengarahan Babinsa untuk mendata sejumlah warga dengan mengarahkan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, memang sudah diterima oleh Bawaslu, dan saat ini Bawaslu meminta keterangan dari salah satu media online yaitu Kompas.com untuk memberikan keterangan saksi dan klarifikasi terkait dengan adanya isu yang mencuat di warga melalui pemberitaan yang sudah ditayangkan. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan lebih lengkap, saat ini sudah bergabung bersama dengan saya wakil redaktur pelaksana Kompas.com Wisnu Brata. Selamat sore Bapak. Sore. Pak, mungkin bisa diceritakan kembali kepada kami kronologis bagaimana isu ini sebenarnya mencuat di redaksi Anda sehingga berita atau isu ini diangkat dan ditayangkan oleh Kompas.com sendiri. Ya, awalnya kami mendapat laporan warga yang menyebutkan bahwa di daerahnya itu ada oknum Babinsa yang melakukan pendataan. Oknum ini menyebutnya pendataan untuk memperbarui daftar pemilih. Tapi kemudian narasumber ini sedikit terkejut karena ada pertanyaan yang seolah-olah mengarahkan atau menanyakan pilihan warga untuk Pilpres mendatang. Nah, informasi itu kemudian kami tindak lanjuti, kami konfirmasi, lalu kami mengirimkan reporter untuk menuliskan berita itu, kurang lebih seperti itu. Nah, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri, kira-kira pemeriksaan atau keterangan seperti apa sih yang dimintakan oleh Bawaslu kepada redaktur Kompas.com sendiri terkait penelusuran mengenai laporan adanya pengarahan untuk memilih salah satu calon pasangan presiden ini? Sebenarnya kami datang ke sini memenuhi undangan sebagai saksi pelapor terkait berita tersebut. Pertanyaan yang diajukan seputar pihak-pihak yang bersangkutan siapa aja, lokasi di mana, lalu kronologi dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Ada berapa pertanyaan Pak yang diajukan dari Pak Komisioner Bawaslu untuk mendapatkan kejelasan dari sebenarnya isu ini, apakah ini benar atau mungkin hanya isu belaka? Kurang lebih ada 15 pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan intinya hanya sekitar 6 atau 7. Pertanyaan terakhir Pak, dari investigasi atau keterangan yang sudah Bapak berikan dengan pihak Bawaslu, penjelasan yang sudah Anda berikan, klarifikasi yang sudah Anda berikan, apa ada tindak lanjut dari Bawaslu untuk menangani kasus ini? Mungkin bukan kami yang bisa menyampaikan ini, ya mungkin pihak Bawaslu yang akan menyampaikan, tapi saya dengar memang dari pihak Bawaslu akan menindaklanjuti kasus ini, antara lain mungkin menghadirkan pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan terkait